Selamat pagi Dr. Dayu, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Kevin, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar dari elektrodiagnosis. Studi elektrodiagnosis sendiri merupakan studi yang menghasilkan informasi kuantitatif terhadap kesehatan fisiologis dan fungsionalitas dari saraf dan otot. Dibagi menjadi dua, yaitu Nerve Conduction Studies dan Needle Electromyography, di mana masing-masing studi ini memiliki fungsinya sendiri. Nerve Conduction Study berfungsi untuk mengetahui potensi dari sebuah saraf. Jadi bagaimanakah kemampuan saraf itu menghantarkan impuls atau melakukan konduksi. Jadi bagaimana impuls itu pindah dari titik A ke titik B. Sedangkan untuk needle electromyography itu prosedur ini bertujuan untuk mengevaluasi dari respon dari otot. Jadi pada otot itu apabila diberikan impuls, bagaimana respon dari otot itu terhadap impuls yang diberikan. Studi ini mengandalkan stimulasi elektrikal untuk mengevaluasi dari fungsi saraf perifer. Ada 3 yang bisa ditemukan. Yang pertama adalah gangguan konduksi, biasa muncul pada pasien sindrom Guillain-Barré, di mana terjadinya proses demyelinisasi yang menyebabkan kecepatan konduksi yang menurun. Digambarkan dengan kecepatan konduksi yang melambat atau respon yang tertunda. Yang kedua adalah cedera akson, yang biasa muncul pada pasien-pasien iskemia akson atau cedera pada akson itu sendiri, digambarkan dengan berkurangnya amplitudo respon atau gambaran geloma yang tersebar. Dan yang terakhir adalah gangguan dari neuromuscular junction, di mana biasa ditemukan pada pasien myasthenia gravis, di mana pada pasien MG didapatkan adanya autoantibody terhadap reseptor ACH postsinaptik. Digambarkan dengan semakin berkurangnya amplitudo respon seiring dengan pengulangan stimulus. Tipe kelainan yang dideteksi ada 2. Yang pertama adalah degenerasi akson, dan yang kedua adalah demyelinisasi segmental. Degenerasi akson paling baik dideteksi dengan prosedur needle electromyography dalam waktu 21 hari setelah terjadi cedera. Dan demyelinisasi segmental dapat dideteksi dengan nerve conduction study segera setelah onset penyakit terjadi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar dari prosedur EMG. Di sini elektroda jarum ukuran 23-25 gauge dimasukkan ke otot sambil merekam aktivitas kelistrikan. Bagaimana cara kerjanya? Serupa dengan bagaimana cara kerja elektroda merekam aktivitas kelistrikan jantung pada prosedur EKG. Setiap otot diperiksa dalam 4 tahap. Yang pertama adalah saat memasukkan elektroda jarum, saat istirahat, saat kontraksi minimal, dan saat kontraksi maksimal. Di sini ada gambaran singkat bagaimana prosedur elektromyografi itu sendiri. Ada beberapa jenis elektroda dibagi berdasarkan ukuran dan kedalamannya tergantung dari otot mana yang akan dievaluasi. Dari situ akan dilakukan perekaman dan akan dihasilkan gambaran kelistrikan seperti ini. Untuk bagaimana gambaran kelistrikannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di tahap MG ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah insertional activity yang muncul pada pasien ketika pasien ditusukkan elektroda pertama kali. Ada yang normal, ada yang normal meningkat pada lesi UMN, dan ada yang normal meningkat dengan myotonic discharge pada lesi lower motor neuron. Tahap kedua adalah spontaneous activity, di mana dievaluasi setelah ditusuk, kemudian dibiarkan tenang terlebih dahulu. Tidak terjadi kontraksi, pasien tidak diminta untuk melakukan kontraksi, di mana normalnya diam. Pada lesi UMN bisa ditemukan normal, namun ada juga potensial fibrilasi atau positive sharp waves, sama dengan lesi elemen. Hal ini muncul karena terjadinya instabilitas dari membran otot. Yang ketiga adalah tahap pemeriksaan motor unit potensial, di mana pada tahap ini pasien diminta untuk melakukan kontraksi volunter, namun kontraksinya minimal. Diperiksa pada normal, amplitudo setengah sampai 1 mV, durasi 5-10 milisecond, dan rekrutmennya normal. Bisa ditemukan amplitudo normal hingga tinggi, durasi normal hingga meningkat, dan rekrutmen normal hingga terbatas pada lesi upper motor neuron. Dan pada lesi lower motor neuron ditemukan amplitudo yang rendah, rekrutmen yang dini, dan adanya myotonic discharge. Yang keempat adalah interference pattern yang dievaluasi pada saat pasien diminta untuk melakukan kontraksi secara maksimal. Normalnya penuh, pada lesi UMN ditemukan menurun,
Pada lesi elemen ditemukan penuh, namun ditemukan adanya amplitudo yang rendah. Untuk prosedur dari nerve connection study sendiri, bertujuan untuk memeriksa integritas dari sistem saraf perifer, baik sensorik maupun motorik. Untuk respon motor, dilakukan dengan menaruh elektroda permukaan, ditempel di atas otot yang diperiksa. Kemudian diperiksa, dievaluasi compound motor action potential atau CMAP dengan memperhatikan amplitudo dan latensinya. Untuk memeriksa sensorik otot dilakukan dengan melakukan stimulus di daerah distal dan melakukan perekaman di daerah proksimal atau secara ortodromik dan dilakukan evaluasi terhadap gambaran sensory nerve action potential atau SNAP-nya. Di sini ada beberapa jenis dari stimulator dan jadi kita bisa temukan ini adalah contoh-contoh dari stimulator yang digunakan pada nerve connection study, dan di sini juga ada contoh-contoh dari elektroda yang digunakan untuk merekam pada studi ini. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat contoh dari nerve connection study pada radikulopati. Kita lihat di sini apabila terdapat lesi di bagian proksimal dari ganglion dorsalis, yaitu di mana tempat keluarnya sistem sensorik, saraf sensorik, apabila dilakukan stimulus di daerah proksimal dan dilakukan perekaman di daerah distal, maka akan tampak normal. Hal ini karena sensoris itu kan dia harusnya ke atas, dia harusnya ke arah rostral. Jadi apabila dilakukan perekaman di daerah distal malah tidak ditemukan adanya gangguan apa-apa. Untuk menemukan gangguan, apabila ada gangguan sensorik itu harusnya dilakukan perekaman di daerah proksimal. Jadi dilakukan perekaman di daerah proksimal dan diberikan stimulus di daerah distal. Di sini ada juga pada pemeriksaan NCS untuk motorik, apabila terjadi lesi di daerah ganglion ventralis, bila diberikan stimulus di sini di daerah proksimal dan dilakukan perekaman di daerah distal, maka pada 3 hari pertama tidak akan ditemukan adanya kelainan. Namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya degenerasi Wallerian, maka akan ditemukan adanya gambaran axon loss atau kehilangan akson yang digambarkan dengan garis mendatar pada gambaran kelistrikan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.